Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha'. Jamaah sekalian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita terlebih dahulu senantiasa manjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah kita terima, anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala meringankan badan kita, memberikan hidayahnya kepada kita untuk menjalankan salat subuh secara berjamaah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Tidak lupa salawat dan salam adalah selalu kita curahkan kepada junjungan kita, panutan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada siapa saja mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat nanti. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pagi hari ini adalah berkaitan dengan fitnah kubur. Salah satu fase yang akan dihadapi dan dialami oleh setiap manusia, yang muslim maupun yang kafir, di mana dalam hidup ini kita akan sampai pada titik meninggalkan dunia ini, karena sesungguhnya dunia adalah bukan tempat menetapnya orang yang beriman. Tempat menetapnya orang yang beriman sesungguhnya adalah nanti di kampung akhirat atau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita akan menjalani proses kehidupan ini sampai pada titik seseorang itu akan menghadapi yang namanya kematian. Ini satu hal yang pasti, mau tidak mau, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, ketika sudah tiba waktunya seseorang itu meninggalkan dunia ini, sudah tiba waktunya ajal, maka dia akan merasakan dan menghadapinya, di mana Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti menghadapi, pasti merasakan yang namanya kematian. Nah, maka bagi seorang muslim, kita telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika seorang muslim itu akan meninggal, dia akan menghadapi yang namanya sakarat, atau sakaratul maut. Kemudian setelah itu ketika nyawa telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian manusia itu akan dikubur, dimasukkan ke dalam liang kubur, dan setelah itu
ketika telah dimasukkan ke dalam liang kubur, orang-orang yang mengantar ke makam mulai meninggalkan dirinya sendirian, maka sang mayit akan didatangi oleh dua malaikat, dan di sana akan terjadi yang namanya fitnah kubur. Fitnah kubur ini adalah satu peristiwa, satu keadaan yang berupa pertanyaan, berupa pertanyaan, 3 pertanyaan, yaitu man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk, yaitu siapakah Rabbmu, siapakah Tuhanmu, siapakah nabimu, dan apakah agamamu. Ini adalah merupakan sebuah peristiwa yang sangat penting, fase kritis yang dialami oleh setiap manusia. Satu keadaan yang Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk selalu berlindung kepada Allah dari fitnah, termasuk diantaranya adalah fitnah kubur. Karena disebutkan dalam sebuah hadis, idza farigha ahadukum minat tasyahhudil akhir, apabila kalian telah selesai membaca tasyahud, pada tasyahud akhir, maka apa? Maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara. Dari 4 perkara. Dan ini adalah salah satu bacaan yang kita baca ketika kita tasyahud akhir. Setelah sholawat kepada Nabi, kemudian kita membaca apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa a'udzubika min adzabil qabr, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, wa a'udzubika min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. Ini kita baca setelah sholawat kepada Nabi pada saat terakhir, pada saat tasyahud akhir. Jadi Rasul mengatakan, apabila kalian telah selesai membaca tasyahud, tasyahud akhir, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari 5 perkara, yaitu berlindung kepada Allah dari neraka jahanam, berlindung kepada Allah dari fitnah hidup dan fitnah kehidupan dan kematian, kemudian fitnah kubur, dan juga fitnah dari fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Di mana letak perlindungan kepada Allah dari fitnah kubur? Di dalam 4 perkara ini. Di dalam 4 perkara ini masuk dalam permintaan perlindungan kepada Allah, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Fitnah kehidupan itu adalah segala bentuk ujian, segala bentuk keadaan yang kita alami dan kita hadapi di dunia ini. Jangan sampai ataupun kita minta perlindungan kepada Allah, semua permasalahan hidup yang kita hadapi di dunia ini, baik yang senang maupun yang susah, yang menggembirakan atau yang membuat kita sedih, ataupun obsesi kita untuk mencari dunia ini, untuk mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan kecukupan secara finansial maupun secara materi, yang mana mungkin sebagai seorang bapak, sebagai orang tua, sebagai orang yang memiliki tanggung jawab dengan orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabnya, itu dia harus mencukupi kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, di mana dia harus mencari nafkah
ya, mengumpulkan harta. Nah, semua ini adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal apapun yang kita lakukan di dunia ini, kita minta perlindungan kepada Allah dari fitnah kehidupan. Jangan sampai semua yang kita lakukan dalam kehidupan ini membuat kita terfitnah sehingga kita mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan kemaksiatan, kita melupakan kehidupan akhirat. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Nah, kematian di sini para ulama mengatakan bahwa al mamat, kematian di sini ada dua penjelasan. Yang pertama adalah kematian sebelum menghadapinya. Ya, ini juga satu peristiwa kritis yang dihadapi oleh seorang manusia, dihadapi oleh seorang muslim. Ketika seseorang berada dalam keadaan sakaratul maut, detik-detik kematiannya pada saat itu juga adalah merupakan kesempatan terakhir setan untuk membuat seorang hamba itu menjadi temannya di dalam neraka. Jadi itu fase saat yang paling kritis sebelum meninggalkan dunia. Maka pada saat seperti itu hendaklah yang hadir di sekitarnya adalah orang-orang yang memang ada di dalam hati si orang yang sedang menghadapi sakaratul maut ini. Hendaknya mentalkinnya, mengajarinya untuk mengucapkan la ilaha illallah dengan cara yang baik, dengan cara yang halus, tidak perlu secara memaksa, karena itu adalah kondisi yang sangat berat. Saking beratnya, kebanyakan dari orang tidak mengetahuinya karena setelah itu orang yang mengalaminya tidak bisa menceritakannya karena sudah meninggal. Maka dalam kondisi seperti itu adalah kondisi di mana kesempatan terakhir setan untuk menjadikan orang itu menjadi pengikutnya. Maka disebutkan dalam sebuah kisah, Abdullah ibn Ahmad bin Hanbal, pada saat itu beliau sedang menunggui bapaknya itu Ahmad bin Hanbal, dan mulai mentalkinnya dengan kalimat tauhid dan kalimat la ilaha illallah. Tapi kemudian Imam Ahmad menjawab dengan la ba'd, la ba'd. Belum. Nah, justru Imam Ahmad mengatakan belum. Maka kemudian putranya pun bertanya kepada Imam Ahmad, mengapa engkau mengucapkan belum? Belum saatnya. Imam Ahmad menceritakan bahwa di saat ketika beliau mengalami kesakitan yang luar biasa, itu hadir di hadapannya setan dengan menunjukkan ekspresi kesedihan dan kekecewaan, di mana ekspresi kekecewaan itu dia tunjukkan dengan menggigit jarinya. Jadi kalau orang kecewa itu biasanya salah satunya yang dilakukan adalah dengan menggigit jari telunjuknya atau menggigit jari-jarinya dengan mengatakan saya sudah gagal menggodamu dan mempengaruhimu, tidak ada lagi harapan untuk membuatmu menjadi pengikutku. Tapi Imam Ahmad sadar pada keadaan itu. Kalau Imam Ahmad sampai kemudian saya sudah menang dari setan pada saat itu, maka sangat terbuka kemungkinannya akan terpengaruh oleh godaan setan. Maka Imam Ahmad mengatakan belum. Karena setan menunjukkan, saya sudah kalah ini. Saya sudah kecewa dan sedih karena tidak bisa membuatmu menjadi pengikutku. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah proses yang dihadapi seorang manusia ketika akan meninggalkan dunia ini. Kemudian setelah seseorang itu meninggal, dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwa
ketika seorang hamba itu meninggal, maka ya, rohnya akan dicabut. Ya, jadi jika seorang hamba yang beriman itu meninggal, ya, detik-detik meninggalnya seorang hamba yang beriman itu akan datang malaikat yang mencabut nyawanya. Jika dia adalah orang yang beriman, maka dia akan tercabut nyawanya seperti mengalirnya air dari mulut ceret. Ya, jadi keluar dengan mudah. Kemudian akan dibawa ke langit oleh malaikat dengan sangat cepat, ya, menuju ke langit dunia. Maka penghuni langit akan bertanya, siapakah si fulan ini, karena diangkat ke langit dan ya, dengan bau aroma yang sangat harum, dan para penghuni langit pun bertanya, siapakah orang ini. Jadi sebelum meninggal, maka malaikat akan datang dengan membawakan kafan dari surga, ya, kemudian dikafani orang itu, dibawa ke langit, ya, rohnya diangkat ke langit. Singkat cerita sampai ke langit ke-7, di mana perjalanan itu menjadi sebuah peristiwa yang menggembirakan bagi para malaikat dan penduduk langit yang ya dilewati oleh ya roh orang yang beriman tadi. Nah, setelah sampai ke langit ke-7, baru kemudian Allah perintahkan untuk diturunkan kembali ke dunia. Ya. Nanti kemudian akan menghadapi yang namanya fitnah kubur. Ya. Adapun orang kafir, ketika dia menghadapi kematiannya, akan datang kepadanya malaikat dengan rupa yang sangat menyeramkan, ya, dengan membawa kain kafan dari neraka. Dan setelah orang ini dicabut nyawanya, maka akan keluarlah bau busuk yang sangat menyengat, ya, dan dibawa ke langit dunia. Ya, para penghuni langit menolaknya, dan juga ketika dibawa ke langit, ya, dunia ditolak, sampai kemudian la tufattahu lahum abwabus sama, ya, tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Nah, sehingga kemudian ya dikembalikan ya ke dunia, ya, lalu dikembalikan ke jasad, ya, orang yang sudah meninggal tadi, ya, orang kafir tadi, di dalam kuburnya, dan di sanalah kemudian terjadi yang namanya fitnah kubur. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini tentu kita menjadi optimis sebagai orang yang beriman. Ya, sebagai orang yang beriman tentu ya hendaknya kita optimis, ya, dengan kesulitan-kesulitan seorang hamba ketika menghadapi kematian, tapi kemudian ya dalam hadis tersebut bagi orang yang beriman, ya, dia akan dicabut nyawanya begitu mudah, semudah mengalirnya air dari mulut ceret atau teko yang dituangkan, air yang dituangkan dari ceret. Nah, dan berkaitan dengan fitnah kubur ini, ya, seperti kita sampaikan dalam ayat tadi, yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabit, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan kalimat yang teguh, dengan ucapan yang teguh, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, di dunia adalah tadi ketika menghadapi kematian, ya, di akhirat adalah nanti ketika menghadapi pertanyaan dari dua malaikat Munkar dan Nakir. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keadaan di alam kubur adalah keadaan yang sangat mengerikan. Ya, disebutkan bahwa kubur itu tempat yang sangat gelap, ya, tempat yang sangat gelap. Kalau disebutkan dari
dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah kehilangan ya seorang ya, wanita yang biasa ya membersihkan masjid ya, seorang wanita yang biasa membersihkan masjid, di mana wanita itu meninggal. Kemudian Rasulullah SAW tidak diberitahu ya, karena meninggalnya di waktu malam dan Rasulullah sudah dalam keadaan atau beliau sudah beristirahat, dan para sahabat merasa sungkan untuk membangunkannya. Fatalaba min ashabi an yadulluhu ala qabriha, maka kemudian Rasulullah minta para sahabat untuk menunjukkan di mana kuburnya. Lalu Rasulullah mendatangi kuburnya dan menyolatkannya. Dan kemudian beliau mengatakan, inna hadhil kubur mali'ah dzulmah ala ahliha, sesungguhnya kubur ini penuh dengan kegelapan ya, bagi penghuninya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meneranginya ya dengan salatku atas mereka ya. Jadi di sini atas mereka ya, artinya bahwa ya, hadis ini menunjukkan kepada kita kubur itu tempat yang sangat gelap. Tapi bagi orang yang beriman ya, setelah melewati fitnah kubur nanti akan menjadi tempat yang akan diluaskan oleh Allah seluas mata memandang, dan akan ditunjukkan bagi orang yang beriman ya, nanti tempat yang akan dia huni ya, setelah hari kiamat. Ditunjukkan kepadanya surga yang akan dia tempati, yang akan dia huni nanti setelah hari kiamat. Nah, dalam hadis ini juga menjadi petunjuk bagi kita bahwa ketika kita takziah kemudian ternyata jenazah sudah dimakamkan, maka salah satu yang bisa kita lakukan untuk menyolatinya adalah dengan mendatangi kuburnya dan sholat ya, sholat di kuburan ya, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini ya. Jadi ketika jenazah sudah dimakamkan ya, dan kita ketinggalan, maka kita masih bisa menyolatinya di pemakaman ya, dan ini adalah merupakan ajaran syariat di dalam agama kita dan dibolehkan ya. Jadi mengapa dibolehkan? Karena inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menyolatkan seorang wanita yang telah meninggal dan telah dikubur, sementara Rasulullah tidak mengetahuinya ya. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, selain gelap ya, pemakaman ataupun kubur yang ditempati oleh seorang manusia itu juga apa? Nanti akan dihimpitkan, akan disempitkan ya, akan disempitkan ya. Kalau kita melihat ya, tipe ataupun bentuk pemakaman yang digali di tempat kita ini namanya asyakku ya. Jadi kalau yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, Allah dulana wasyakku li ghairina atau kama qala, bahwa kalau bagi orang muslim itu cara pemakamannya adalah dengan liang lahat, yaitu apa? Digali kemudian dibuat semacam ceruan ya, semacam ceruan kemudian dimasukkan ke dalamnya. Nah, adapun digali kemudian diletakkan di dalamnya ya, tanpa dibuat ceruan, itu adalah untuk selain kita ya, untuk selain umat Rasulullah SAW. Jadi pemakaman ataupun kuburan orang yang beriman itu adalah dengan lahat. Lahat itu adalah setelah digali kemudian dibuat semacam ceruan ya, kemudian dimasukkan ke dalam ceruan tersebut. Nah, adapun langsung dimakamkan itu adalah untuk selain orang Islam. Namun ini juga melihat kontur dan keadaan tanah. Kalau memungkinkan untuk dibuat semacam lahat ya, maka itu lebih baik. Tapi kalau tidak memungkinkan maka digali seperti biasanya. Nah,
Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan ya, dalam sebuah hadis bahwa dari sahabat Barra bin Azib ya, anir Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, ketika seorang jenazah telah dimakamkan ya, maka orang-orang yang telah mengantarnya ke pemakaman meninggalkannya ya, sesungguhnya jenazah itu mendengar suara sendal ya, langkah kaki orang-orang yang mulai meninggalkannya. Dan dalam hadis yang lain disebutkan bahwa yang mengikuti mayit itu ada 3, yang 2 kembali, yang 1 menemaninya ya, yang mengantarkan kita ke makam ataupun yang mengantarkan kita ketika setelah meninggal itu 3, yang 1 menetap bersama kita, yang 2 meninggalkan kita. Nah, yang meninggalkan kita adalah keluarga dan harta kita. Yang menetap dan menemani kita dalam kubur adalah amal perbuatan kita ya, amal perbuatan kita. Sehingga pilihannya ya, ketika seseorang itu banyak beramal soleh, maka amal solehnya yang akan menemaninya. Tapi ketika orang itu adalah pendurhaka, banyak berbuat maksiat ya, banyak melakukan perbuatan dosa, yaitu nanti yang akan menemaninya. Nah, dan ya, ketika seseorang itu ya, sudah dimakamkan, maka ruhnya akan dikembalikan dan orang itu akan didatangi oleh 2 malaikat. Rohnya akan dikembalikan, lalu orang ini akan didudukkan ya, didudukkan. Maka kemudian 2 malaikat ini bertanya ya, fayaqulani lahu ya, keduanya akan bertanya kepada si mayit ini dengan mengatakan man rabbuka, siapakah Rabbmu ya, wa madinuka, apa agamamu, wa man nabiyuka, dan siapa nabimu. Dan ini adalah merupakan fitnah terakhir yang akan dihadapi oleh seorang beriman ya, oleh seorang mukmin ya. Dan di sini ya, juga disebutkan bahwasanya ya, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya, beliau ketika melewati pemakaman itu seringkali menangis. Dan ditanya, kenapa engkau menangis ya ketika melewati pemakaman? Maka Utsman bin Affan mengatakan, sesungguhnya tempat ini adalah titik di mana seorang manusia akan melewati fase, kalau dia selamat di titik ini maka keadaan-keadaan berikutnya akan lebih mudah. Tapi kalau di titik ini, di pemakaman ini, di kubur ini dia tidak selamat, maka tahapan-tahapan berikutnya akan semakin menyulitkan. Tahapan-tahapan berikutnya akan semakin menyusahkan. Itulah yang membuat sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beliau menangis ketika ya setiap kali melewati pemakaman. Maka juga menjadi pelajaran bagi kita Bapak Ibu sekalian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa etika adabnya ketika di pemakaman itu ya ingat akhirat. Ya, buatlah situasi keadaan yang tenang, jangan malah ketawa-ketawa ya, jangan malah kemudian menunjukkan hal-hal yang itu tidak ada rasa sedih sama sekali ya, ketika di pemakaman ya. Karena apa? Karena kita tahu ya, orang ini yang dimakamkan ini akan menghadapi fase yang sangat sulit dalam perjalanan ya, kematiannya ya. Dan kita semuanya pasti akan ya, menyusulnya ya, cepat atau lambat kita akan menyusulnya. Dan berkaitan dengan fitnah kubur, pertanyaan ya, 3 pertanyaan yang akan ditanyakan oleh 2 malaikat Munkar dan Nakir kepada setiap orang yang meninggal ya, di alam kuburnya ya. Di sini ya, sebagaimana kita sampaikan tadi, semua akan ditanya.
Kalau dia orang yang beriman, maka akan Allah berikan ketetapan, keteguhan untuk menjawabnya. Ya. Jadi man rabbuka rabbi Allah. Siapakah Tuhanmu? Tuhanku adalah Allah. Wa ma dinuka wa man nabiyyuka, ya, wa man nabiyyuka, dan siapakah nabimu? Nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma dinuka, ya, dan apakah agamamu? Ya, agamaku adalah Islam. Ya. Secara berurutan, man rabbuka, siapakah Rabbmu, kemudian madinuka, apakah agamamu, dan man nabiyuka, ya, siapakah nabimu. Nah, dan orang kafir maupun orang munafik, nah, orang kafir ataupun orang munafik, nah, maka ketika didatangi oleh dua malaikat dengan wajah yang sangat mengerikan, ketika orang kafir ditanya man rabbuka fayaqul ha la adri, ya, orang kafir akan mengatakan ha aku tidak tahu. Ketika ditanya apa agamamu, dia menjawab ha aku tidak tahu. Ketika ditanya ya wa madinuka, dia mengatakan ha aku tidak tahu, ya. Dan ketika ditanya siapakah nabimu, maka dia pun juga tidak kemudian dia pun mengatakan ya, dia tidak tahu, ataupun aku tidak tahu. Orang kafir akan mengatakan aku tidak tahu. Maka kemudian ya ketika dia ditanya dengan 2-3 pertanyaan tadi dan tidak mampu menjawabnya, ya, kalau dalam riwayat lain disebutkan kalau orang munafik mengatakan la adri sami'tu fulan, ya, jadi yakul kada, saya tidak tahu tapi katanya namanya ini, saya tidak tahu tapi namanya katanya ini, dan seterusnya, ya. Jadi ketika tidak mampu menjawab pertanyaan ini, apa yang akan dialami? Nah, kemudian malaikat ini ya membawa ya palu yang sangat besar, ya, palu yang sangat besar. Kemudian mayit ini akan dipukul dengan palu tersebut, sehingga kemudian dia akan merasakan sakit yang luar biasa. Dia akan berteriak, yang mana suara teriakan ini didengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin, ya, dalam artinya ditambah dengan jin, ya, karena seandainya ini didengar, niscaya manusia itu akan pingsan dan tidak akan bisa menjalani hidup di dunia ini dengan tenang. Mengapa? Karena setiap hari akan terdengar suara tersebut. Nah, maka ini adalah perkara gaib, ya, perkara gaib yang harus kita yakini, dan ini adalah merupakan salah satu daripada kandungan keimanan terhadap hari akhir, ya. Dan diantara hikmah kenapa siksa kubur itu tidak diperdengarkan, ya, dan kadang kita juga tidak melihatnya, ya, ketika ada jenazah yang sudah dimakamkan kemudian dibongkar, kita seperti melihat tidak ada sesuatu yang berubah kecuali berubahnya fisik yang mulai membusuk mungkin, ya. Maka dalam keadaan seperti ini kita katakan ini adalah perkara gaib, ya, perkara gaib, dan Allah sembunyikan dengan hikmah, ya. Karena ada hikmah yang pertama tadi, bahwa suara siksaan itu jika didengar oleh manusia, niscaya manusia akan apa? Akan pingsan dan akan merasa ketakutan dan tidak bisa menjalani hidup ini dengan baik, ya. Kemudian yang kedua adalah merupakan salah satu hikmahnya juga, ya, menjaga keluarga dan kerabat serta saudara dari si mayit ini, ya. Jadi keluarga si mayit ini. Karena apa? Karena kalau sampai kemudian itu benar-benar ditunjukkan, tentu akan sangat menyakitkan dan akan menyusahkan keluarga yang masih hidup. Ya, jadi ini adalah perkara gaib yang harus kita yakini, meskipun dalam beberapa keadaan kita kadang mendapati dan melihatnya. Ya, kita bisa mendapatinya, melihat keadaan orang yang sudah dimakamkan, kemudian ketika dibongkar
melihat keadaan yang sangat mengerikan terhadap fisik dari orang yang sudah meninggal tadi. Ya, dalam beberapa keadaan terkadang, tapi secara umum tidak demikian. Nah, kemudian berkaitan dengan fitnah kubur ini, pertanyaan ini, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua orang akan ditanya, ya, kecuali ada pengecualian, ya, yaitu siapa? An-nabiyyin, para nabi. Nah, kemudian juga para syuhada, orang-orang yang gugur mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Nabi mengatakan cukuplah bagi para syuhada itu kilatan pedang yang mereka temui ketika dalam perang, itu sebagai fitnah. Nah, kemudian juga al-murabitin, ya, orang-orang yang berjaga, ya, di perbatasan, ya, daerah kaum muslimin, ya, jadi orang-orang yang menjaga di perbatasan negara, orang-orang yang meninggal dalam keadaan menjaga perbatasan itu, ya, disebutkan dalam riwayat dia akan selamat dari fitnah kubur, ya. Namun kemudian juga banyak beredar di dunia maya, di media sosial, ya, bahkan tersebar di WA grup, ya, ada sebuah cerita yang mengatakan bahwa ada seorang wanita, ya, ketika dia dikubur, setelah dikubur, ya, tidak segera ditanyai oleh malaikat, ya, malaikat yang bertugas menanyainya, ya, mungkar nakir ini tidak datang-datang, ya, tidak datang-datang, ditunggu-tunggu, nah, tidak datang-datang. Nah, gimana ini, ya? Ya, jadi video ini banyak beredar dan sempat ada yang bertanya kepada kami, ya, ini gimana Ustaz, benar enggak, ya? Jadi ada dan ini disebutkan wanita tarim, ya, yang dikuburkan, kemudian dia setelah dikubur menunggu-nunggu mana ini malaikat yang akan menanyai dirinya, tidak kunjung datang. Nah, kemudian karena menunggu ini, lalu dia pun bertanya-tanya, dan ada yang mengatakan, ada malaikat yang mengatakan bahwa, ya, kamu tidak akan ditanya oleh malaikat mungkar nakir, tidak ada pertanyaan, kamu selamat, ya. Lalu dikatakan, loh, mengapa? Disebabkan karena kamu banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, solawatmu kepada Nabi itu menyebabkan kamu selamat dari fitnah kubur, ya, pertanyaan dari mungkar nakir. Nah, kemudian dalam video itu ada ajakan, marilah perbanyak solawat kepada Nabi agar selamat dari fitnah kubur, agar tidak ditanya oleh mungkar nakir seperti yang dialami oleh si wanita ini. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perkara yang gaib dan tidak ada satupun nas ataupun dalil yang mengatakan bahwa di antara fadilah memperbanyak salawat kepada Nabi itu akan selamat dari fitnah kubur ataupun tidak akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Jadi itu tidak, ini adalah perkara gaib, ya, dan apa yang terjadi ataupun kisah-kisah tersebut, ya, ketika tidak sesuai dengan nas dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, maka kita tidak boleh mempercayainya dan tidak boleh menyebarkan, ya, kisah tersebut, ya. Kemudian juga ada riwayat yang mengatakan yang bisa menyebabkan seseorang itu terjaga dari fitnah kubur adalah mereka yang rutin membaca surat Tabarok, ya. Tapi ini juga diperselisihkan oleh para ulama berkaitan dengan kesahihan riwayat dari hadis tersebut, termasuk juga mereka yang meninggal di hari Jumat, ya. Jadi orang beriman, ya, orang beriman, kalau orang kafir meninggal di hari Jumat nggak ada sangkut pautnya, tidak ada keutamaannya. Tapi kalau orang beriman yang meninggal pada hari Jumat, Lailatul Jum'ah atau Yaumul Jum'ah, seorang mukmin yang meninggal di malam Jumat ataupun pada hari Jumat, ya,
illa waqahullahu min fitnatil qabr. Ya, tidak ada seorang mukmin yang meninggal pada malam Jumat ataupun pada hari Jumat kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari fitnah kubur. Nah, demikian pula ini hadis juga menjadi silang pendapat dari para ulama berkaitan dengan kevalidan ataupun kesahihannya. Ya, sehingga bagi yang meyakini dan menganggap ini adalah hadis sahih, maka ini adalah sebuah keutamaan yang luar biasa. Tapi seorang mukmin kita tidak bisa memilih, namanya ajal tidak bisa kita pilih harinya, tidak bisa kita pilih waktunya, karena dia datang ya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa datang secara tiba-tiba tanpa diduga ya. Namun orang yang meninggal pada malam Jumat ataupun pada hari Jumat tentunya dia meninggal pada hari yang mulia, dan Allah Subhanahu wa taala memilih hamba-hambanya yang beriman dengan untuk menemui keadaan ini. Ya, ada keutamaannya. Ya, ada keutamaannya. Ya, meskipun Rasulullah SAW sendiri beliau wafat pada hari Senin, bukan pada hari Jumat. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang menjadi diskusi dan silang pendapat dari para ulama adalah berkaitan dengan orang-orang yang tidak mukallaf, apakah mereka ditanya dalam kubur atau tidak. Ya, orang-orang yang tidak mukallaf, orang-orang yang tidak memiliki kewajiban untuk menjalankan kewajiban ya, seperti anak-anak yang belum balik ya, bayi ataupun anak-anak yang belum balik, ataupun orang-orang orang-orang yang hilang akal ya, orang-orang gila, ataupun ya, orang-orang dengan gangguan jiwa ya. Tidak boleh katanya mengatakan orang gila ya, orang-orang dengan gangguan jiwa. Nah, ini apakah mereka akan ditanya di dalam kubur atau tidak ya, sebagaimana kita sampaikan mereka akan ada silang pendapat dari para ulama. Ada yang mengatakan mereka akan ditanya ya, karena nanti pada hari kiamat juga ada 4 orang yang berhujjah di hadapan Allah, beralasan di hadapan Allah untuk tidak mendapatkan siksanya, untuk tidak dimasukkan ke dalam nerakanya, yaitu orang yang bayi dari orang tua kafir ya, yang dia bayi itu meninggal ya, bayi yang meninggal tapi dari orang tua kafir. Ini bagaimana ya, mereka akan protes kepada Allah bahwa ini bukan mereka akan protes dan meminta kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam surga ya. Tapi kemudian Allah perintahkan untuk menguji ketaatannya ya, diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka. Kalau dia taat masuk ke dalam neraka, maka dia akan mendapatkan surga ya, dengan ketaatannya tersebut. Tapi kalau dia menolak, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Demikian pula dengan orang-orang gila yang tidak berakal semasa hidupnya, itu juga demikian. Demikian pula dengan orang-orang yang hidup ahlul fatrah, ataupun orang-orang yang hidup di saat itu tidak ada nabi dan rasul ya, tidak ada dakwah yang dia dapatkan ataupun dia temui. Ini juga akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat yang terakhir ya, sepertinya sangat mudah ya. 3 pertanyaan tadi bisa kita hafal, bisa kita ulang-ulang, tapi keadaan di alam kubur tentu sangat berbeda. Ya, terkadang kita sudah menghafalkan begitu sudah sampai lekat, sampai secara otomatis lisan kita akan mengucapkan karena saking hafalnya. Ya, tapi ketika sudah tiba saatnya wawancara, ya lihat yang diwawancara lainnya pada tidak lolos, gimana? Aduh susah di dalam gini-gini seterusnya. Akhirnya dia juga tertekan, ya dalam keadaan sangat ketakutan sampai semua hilang hafalannya. Ya, dia tidak bisa menjawab. Bahkan ada sebuah kisah ya, seorang syekh ya, yang mendapatkan hadiah seekor burung dari murid-muridnya, yang burung ini sangat fasih mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Ya, tapi suatu saat burung ini ya di dalam sangkarnya diterkam oleh kucing dan dia lupa semua kalimat la ilaha illallah ini. Ya, namanya burung, dia hanya hafal sebatas lisannya. Kemudian seorang guru ini merasa mengambil pelajaran bagaimana burung ini begitu fasih mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi ketika ada seekor kucing menerkamnya dia lupa semuanya. Ya, dia lupa semuanya. Lalu bagaimana dengan manusia ketika nanti menghadapi fitnah dari dua malaikat berkaitan dengan 3 pertanyaan tadi? Maka sama sekali rahmat Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperintahkan oleh Nabi kita untuk banyak meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara ya. Jadi yang kita diperintahkan untuk membacanya setelah at-tahiyat ataupun setelah tasyahud ya, itu hendaknya kita amalkan, terlepas dari pendapat para ulama yang mengatakan apakah itu sunnah atau wajib, tapi adalah perintah dari Nabi. Dan kita sadar bahwa keadaan yang sangat sulit dan sangat kritis ya yang akan dihadapi oleh seorang hamba, maka sudah sepantasnya bagi kita untuk selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, memberikan kemudahan bagi kita untuk menghadapi sakaratul maut, menghadapi detik-detik ketika seorang hamba, ketika kita nanti menghadapi ajal. Semoga Allah memudahkan, meringankan dan mengaruniai kepada kita semuanya husnul khatimah. Demikian, wasallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.